dokter yang ikut campur tangan. Iya. Wajar saja. Ya. Saya mulai dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Bu. Masih semangat jam terakhir ini? Masih, Bu. Alhamdulillah masih, Bu. Masih, Bu. Lumayan. Jangan tidur ya. Ini seharusnya kalian bahagia karena sudah mulai PTM meskipun terbatas. Ya, saya absen ya. Ini yang masuk kan separuh-separuh absen saya ngajar di kelas ganjil terlebih dahulu untuk pertemuan yang akan datang di kelas genap. Nah, saya absen dulu yang di kelas ganjil. Ada Mas Agus. Sedang sholat, Bu. Agus. Oh, nggih. Mbak Nelly. Hadir. Mas Husnudin. Nggih. Nggih, Bu, pripun? Hadir. Nggih. Mbak Susi. Nggih, Bu. Ya. Berarti semuanya masuk nggih untuk hari ini. Kita mulai dulu. Ibu akan mengingatkan dulu materi yang sebelumnya. Kok kayaknya ada yang masih belum fokus ya? Kita ada kegiatan sebentar ya biar fokus. Ya, perhatikan instruksi Bu Guru. Yuk, fokus. Perhatikan instruksi Bu Guru. Telinganya mana? Telinga. Ya. Hidungnya mana? Hidung. Esek, Bu. Mulut. Oke. Sudah sangat bagus ya fokusnya, berarti kita lanjutkan. Kalau sudah fokus berarti udah melek semua ini di jam terakhir. Alhamdulillah, Bu. Ya, melek ya. Kita mulai. Bu Guru sedikit mengingatkan materi kemarin kita membahas tentang berjudi. Terus apalagi? Minum-minuman keras. Terus mencuri. Nah, ini materi kita di kelas 11 semester 1 untuk bab sebelumnya itu. Nah, ada yang masih ingat apa itu berjudi? Judi. Taruhan. Enggak tahu, Bu. Taruhan. Terus ada yang lain selain taruhan? Judi itu mengundi nasib ya, Bu. Benar, mengundi nasib, taruhan yang belum jelas intinya. Nah, terus kalau minum-minuman keras apa? Miras. Minum batu. Minuman haram. Ya, itu. Homer, Bu. Homer. Oh iya. Homer yang dapat memabukkan. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu tentang mencuri. Mencuri itu apa pengertiannya? Mencuri Mengambil itu barang orang mengambil lain. punya orang lain. Mengambil barang orang lain tanpa Orang lain dimiliki. Wah, berarti masih ingat semua ya. Pintar. Kita lanjutkan. Ibu mau share dulu materinya. Mana ya? Bentar nggih. Di mana ya? Lupa saya. Lupa Guru. Guru lupa. Ajeng maringi gambar nopo ayu. Nah, nih saya kok langsung yang terakhir ya. Masuk langsung tak kasih soal. Cepat rampung berarti, Bu. Nah, ini kok nggak bisa masuk. Udah kelihatan belum, Ge? Belum. Ya, baru kelihatan. Nah, baru hitam. Ya. Maaf, Ge, agak
Guru. Bu Guru kok terdiam? Adab berpakaian dan adab. Udah? Sudah, Bu. Nah, materi kita hari ini itu tentang adab berpakaian dan adab berhias. Nah, menurut kalian di sini berpakaian secara umum itu dapat digambarkan bagaimana? Kalau perempuan, Mbak Nelly, Ya, Bu. berpakaian itu secara umum kalau perempuan itu yang bagaimana? Ya, menutup aurat Menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hanya yang boleh kelihatan apa, Mbak? Muka dan Telapak telapak. tangan dan wajah. Nah, ini kan kalian udah anak remaja ya, harusnya pandai menyikapi dalam berpakaian. Nah, seperti sekarang coba Ibu lihat dulu. Ada enggak ya anak-anak yang masih belum menggunakan ciput? Bagi perempuan loh ini, kalau laki-laki enggak ya. Masih belum memakai ciput? Nah, kalau belum memakai ciput nanti tak ambilkan kantong plastik hitam biar dipakai di kepala ya, di kantin, biar nggak kelihatan rambutnya. Nah, Tak kira mau dikasih, Bu. dikasih ciput. Aduh, Dikasih ciput. iya, tak ambilkan kantong plastik aja di tempat kantinnya Bu Amin. Kalau yang Iya. laki-laki siput. Nah, Pelan berarti. terus yang laki-laki itu berpakaiannya bagaimana? Auratnya laki-laki dari mana? Dari mana ya? Apa Dari ya? Udel, pusat. Dari pusat, Bu. sampai Apa iku, Bu? Sampai Lutut. 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 nggih. Lutut. Nah, di sini kita perhatikan dulu dari pengertiannya. Berpakaian. Nah, pengertian berpakaian bisa dilihat di situ, berarti menggunakan pakaian untuk menutup aurat sekaligus untuk memperindah jasmani. Nah, jadi tutup aurat, semua aurat harus tertutup kecuali kalau perempuan telapak tangan dan muka. Kalau laki-laki kalau laki-laki auratnya dari pusar hingga lutut. Nah, ini adabnya bisa dibaca nggih. Nih, adab dalam berpakaian seperti kalau laki-laki itu juga tidak boleh berpakaian atau berhias itu menyerupai laki-laki, berhias menyerupai perempuan itu tidak boleh. Dan sebaliknya. Nah, jadi laki-laki dilarang pakai yang namanya gelang. Meskipun gelang itu hanya gelang karet ataupun dari apa itu yang berwarna hitam itu juga tidak boleh karena menggunakan kalung, gelang seperti itu adalah ciri atau cara berhiasnya perempuan. Nah, kemarin Mas Husnudin habis saya tegur ya karena memakai kalung nggih. Kapan, Bu? Kemarin, pertemuan minggu kemarin, sekarang masih dipakai enggak kalungnya? Oh, itu, Bu. Udah, Bu. Makasih, Bu. Diingatkan, Bu. Ya, enggak boleh ya pakai kalung. Aku dimarahin buku kok. Jangan, Bu, ini fashion loh, Bu. Fashion zaman sekarang itu biasalah, Bu. Anak muda kok, kayak gitu enggak boleh. Nah, itu tetap harus sesuai apa yang sudah diajarkan, harus sopan juga. Kalau di sekolahan berarti kalau sopan itu yang bagaimana aturannya? Kalau pakai baju ya yang laki-laki dimasukkan. Biasanya pakaian kita yang tidak dimasukkan adalah inisial, pakaian inisial sekolah ya. Baju batik atau apa itu kan tidak dimasukkan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang adab dalam berhias. Nah, ini berhias. Berhias kita juga harus bisa menempatkan diri. Kalau kita sebagai siswa di sekolah, berarti seorang perempuan dilarang berdandan menor. Lipstikan itu tidak boleh. Nah, kemarin Kalau kelas sebelah jagung boleh, Bu.
Kalau Kalau jagung, jagung boleh enggak, Bu? ya kita harus menyesuaikan usia ya. Karena kan pertama, itu kalau make up terlalu tebal untuk usia anak remaja itu kan kulitnya masih sensitif. Kasihan nanti bisa merusak kulit. Nah, jangan terlalu sering bergonta-ganti make up untuk anak remaja, kasihan kulitnya. Jadi lebih baik Iya, kalau masih di Bu. usia remaja itu biasa saja dandanannya. Nah, seperti kemarin kelas sebelah, kelas IPS bilang, lah Bu, wong Bu Guru aja dandan kok muridnya nggak boleh dandan. Nah, loh beda ya antara, kita harus bisa membedakan antara seorang guru dan siswa. Itu bisa dibedakan. Seorang guru berdandan tujuannya untuk apa? Kerja. Kalau kita kerja kok rupanya amburadul seorang guru, siswa yang melihat itu mesti bosan. Ya Allah, bu guruku Males. kae, bu guruku kae, ya Allah lah kok ini semrawut banget, nggak enak dipandang. Nah, mesti engkau ujung-ujungnya apa? Ngantuk. Terus sering izin yang kamar mandi. Nah, itu. Nah, kayak gitu itu kalau anak-anak udah dewasa biasanya kayak gitu. Tapi kalau anak masih usia kalian itu jangan berdandan menor, nggak boleh. Ibu guru pun juga dandannya biasa aja. Nah, nggak usah pakai yang namanya maskara di sekolah. Nanti tak jedil ini nih, apa bulu mata nih malahan. Nah, mau ke sekolah pakai maskara barang itu mau untuk apa? Nah, jadi berhias itu harus sesuai dengan tempatnya, harus sesuai dengan usia kita juga. Dilarang untuk berdandan yang berlebih-lebihan, apalagi pakai blush on yang di pipi sampai merah-merah kayak orang habis digebuki itu. Nah, itu nggak boleh ya, malah kayak medeni kayak badut ya. Nah, Kayak hantu. Nah, ini ada berhias itu tidak boleh berlebih-lebihan, harus yang digunakan yang halal, membaca bismillah dulu sebelum bercermin. Sebelum berhias, kalau memakai pakaian berarti didahulukan yang bagian mana dulu anggota badannya? Kanan. Kanan dulu, baru kiri. Nah, sampai di sini materinya adab dalam berpakaian dan berhias. Ada pertanyaan dulu? Ya, Mas. Ada, Bu. Saban, nggih. Kalau perempuan harus menutup aurat, Bu. Itu kalau pakai baju metet itu atau legging itu gimana, Bu? Kan itu juga menutup aurat sampai tangan. Boleh nggak, Bu? Nah, gini, kalau pakai baju kok sampai metet bahkan lekuk tubuhnya sampai kelihatan. Wah, ini kalau laki-laki memandang mesti bahagia banget ya. Iya ini. Wah, jangan terlewatkan itu. Mubazir, Bu, biasanya kayak gitu. Aku mas takut Apalagi sih, Bu. lihat yang pakai di atas paha. Waduh, apalagi kalau pandangannya mulus gitu. Mesti Aku bilangnya, mas takut. ya Allah Bu, Lari. mubazir Bu. Tapi itu nggak boleh ya Mas Ahmad. Iya, Pakaian yang metet, yang terawang itu tidak boleh dipakai. Karena itu ibaratnya kita itu berpakaian tapi telanjang. Soalnya bentuk tubuhnya kelihatan banget loh. Apalagi kalau pakai yang legging itu, alah benar-benar membentuk itu tidak boleh. Sama aja kita telanjang, hanya sekedar menutup aurat tok ning bentuke isih kelihatan ya padha wae kayak telanjang. Iya, Bu, Lagi ya. yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada ini ya, Ibu akan kasih sebuah foto nanti. Di sini bisa kalian diskusi. Ini tugas kalian adalah diskusi. Kelas ini saya bagi dalam 3 kelompok, nggih. Ada diskusi, ini diskusi kita nanti tentang apa namanya foto yang ada di sini. Nah, foto yang ada di sini nanti kalian diskusikan. Apa itu kekurangannya, apa itu kesalahannya. Nah, bisa dilihat dulu satu-satu fotonya. Nah, ini cara berpakaian laki-laki, cara berhiasnya. Bisa dilihat nggih. Nah, dah anak-anak bisa diskusikan? Siap, Bu. Ya, diskusikan sebentar nggih. Ih.
Siap. Nggih, cukup ya. Cukup, Sudah Bu. cukup waktunya. Saya minta Mas Husnudin, yuk kelompok yang mewakili kelompoknya Mas Husnudin, yuk fotonya itu apa yang salah? Salah Bu, salah semua. Mana Bu? Salah semua? Jadi bagus nih. Iya, ini Tahu bagus ya? Bagus. Apalagi Oh, tapi yang mana Bu? tapi, Yang mana? tapi Yang mana? kelihatan jempolnya Bu. Yang mana? Nah, Yang mana Bu? ini. Ini salah Nah, apa benar? itu Oh, salah nggak itu nggak benar. boleh kelihatan Itu bentuknya. normal, Bu. Karena Sampai bini di jas atas- katoke cendek. Ya. Terus selanjutnya kelompok selanjutnya Mas Agus. Ya, Ini Ya. gimana Mas Agus? apa Bu? Salah Bukan itu semua Bu. kayaknya Agus itu kemarin pakai itu. Mm-mm. Salah semua ini memperlihatkan Ini juga tiga-tiganya salah. semua. Gitu. Ini terutama ini ada Salah tato semua. loh di kakinya ini. Nah, itu nggak boleh ya mentato Itu badan. dilaknat Allah Bu. Iya. Yuk, Mbak Nelly. Ya, Tidur, Bu. Gimana ini Mbak? Itu sudah menutup aurat tapi tidak sempurna. Yang tidak sempurna di mananya? Nah, itu Bawahnya ada kelihatan. tidak menutup dada. Kemudian Oke. ada itu kayak punuk unta. Jual itu, Bu. Nah, iya benar. Itu salah semua ini, apalagi nih. Nah, Oh, ini sing pink ini. Sing Ini pink senengnya kenapa? Pak Sakban. Ping Mas Sakban, kenapa Mas Sakban? Itu metet tadi, Bu. Yang saya tanyakan. Ya, bagus. Salah semua. Untuk presentasi hari ini anak-anak sudah Salah sangat semua. bagus. Berarti sudah sangat memahami materi saya hari ini. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, Sampun. kalau tidak, berarti kita simpulkan dulu sebentar, nggih. Intinya apa? Kalau berpakaian itu intinya adalah menutup aurat. Perempuan dari ujung kepala hingga ujung kaki, kecuali yang kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Ya. Laki-laki auratnya dari pusar hingga lutut. Selama berpakaian dan berhias, tujuannya hanya untuk kebaikan, bukan untuk pamer, bukan untuk bersombong diri. Nah, selanjutnya ini ada tugas. Nah, tugasnya ini kalian kerjakan di rumah. Boleh mau berdiskusi dengan temannya atau tanya siapa saja boleh. Kita nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, di pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi tentang soalnya. Terus ada lagi tugas tambahannya yaitu apa? Tentang kalian mencari kejadian yang ada di lingkungan sekitar kalian tentang bagaimana seseorang itu berpakaian dan berhias, terutama dalam perkembangan dalam berpakaian zaman sekarang. Nah, itu kan banyak banget ya fashion zaman sekarang itu yang berkembang. Nah, sebenarnya kalau berpakaian yang benar itu yang seperti ini, nggih. Nah, itu bisa kalian lihat, itu berpakaian yang benar seperti itu. Meskipun perkembangan fashion, cara berhijabnya udah sangat modern ya di situ, tapi tetap menutup dada. Nggih. Saya cukupkan dulu, diingat tugasnya. Kita tetap patuhi protokol kesehatan, meskipun kita sudah masuk ya ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti kalau pulang langsung pulang, cuci bajunya, jangan mampir kemana-mana. Kita masih pada situasi pandemi virus COVID. Ya. Nggih. Pokoknya kita jaga kesehatan dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk Mas Ahmad Sakban bisa dipimpin doa.
Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa agar kita diberi pemahaman dan dapat mempraktekkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Mari kita tutup dengan doa qunut majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Saya ingatkan lagi untuk tugas dan oh iya ada yang ketinggal, materi yang akan datang. Nah, ada bertamu, ada perjalanan. Ya, besok ada kuis ya di awal pelajaran. Nah, Ya. jangan sampai lupa. Nanti besok nggak dapat nilai kuis nanti. Ya, Ya, itu Bu. ya. Udah saya Iya. akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya Mbak Nurma. Mbak Bu Nurma jauhnya di mana? Iman 1 Klaten, Pak. Man. Nggih, Man 1 Klaten. Oh, Man 1 Klaten ini. Di Madrasah Aliyah itu siswa laki perempuan campur atau disendirikan? Masih campur, Pak, tempat kami. Oh ya. Oke. Menurut Bu Nurma lebih baik dicampur atau lebih baik dipisah? Sebenarnya sih bagusnya dipisah, Pak. Karena kadang ada materi-materi yang mungkin agak menjurus lebih ini lagi dan kadang itu anak untuk mengungkapkan itu kadang sungkan. Oh, Terus akhirnya ada keterbatasan dalam penyampaian kalau anak-anak mau mengungkapkan sesuatu kayak gitu. misalnya apa? Kalau waktu itu nggih, kadang kita kan materi kadang keluar jalur juga masalah-masalah perempuan seperti itu mungkin dalam kehidupan sehari-harinya. Terus mungkin dalam fikih, ya Allah saya ngajar fikih juga. Waktu itu saya sangkutkan dengan materi fikih juga tentang mungkin menstruasi, tentang dalam hal menstruasi lah Pak, terutama itu kan anak kadang mau menyampaikan itu mau tanya itu sungkan kalau ada laki-laki seperti itu. Terus yang Bu Nurma lakukan Akhirnya apa? ya saya tetap membuat pemahaman tapi dengan cara yang pakai bahasanya gimana ya Pak, juga agak susah juga Pak. Akhirnya saya menggunakan ini, biasanya anak-anak itu terus japri sama saya. Tapi kalau di kelas ya sudah saya terangkan meskipun ada laki-laki saya jelaskan tentang menstruasi, batasan harinya, terus tanda-tandanya anak usia yang balik seperti apa. Kayak gitu biasanya tetap saya jelaskan meskipun anak-anak agak malu-malu. Ya, saya kira sudah ada tindak lanjut ya, artinya bisa japri, lanjut ya. Iya Pak. Tidak lalu beku ya. Nah, kalau misalnya yang laki-laki kalau memang tidak harus tahu atau tidak perlu tahu, itu keluar juga bisa. Iya, dikasih perpustakaan begitu. Iya. Berapa menit. Jadi sebenarnya banyak cara ya. Iya Pak. Nah, jadi guru jangan sampai lalu kehabisan cara ini. Guru kan bisa melakukan apa saja yang untuk menyiasati tercapainya tujuan pembelajaran ya. Nggih Pak. Oke, saya beri kesempatan kepada peserta yang lain untuk memberikan komentar. Pak Agus Sutrisno, coba komentar saudara bagaimana? Komentar saudara terhadap praktek yang dilaksanakan oleh Bu Nurma gimana? Mungkin tetap tinggal dulu nggak apa-apa. Wong kan aku lapor permaju karena
Penting anak tampilannya. Putus-putus, Bu Pak. Nurma. Nggak dengar, Pak, putus-putus. Oke, Bu Nelly dulu. Bu Nelly, silakan. Bu Nelly, jangan komentari. Bu Nurma tadi. Ya, sudah bagus Pak dan menarik juga. Menarik peserta didik untuk memperhatikan. Oke, baik. Besok. Jam. Baru itu, baru itu emang masih ada ya. Masih pencipta enggak? Ada. Tahu? Saya nih Pak Agam. Jam 9 ya? Apa? Halo, siapa ini ya? Bu Isti. Bu Isti gimana ini? Halo Bu Isti. Bu Susi. Pak. Kesan saudara gimana? Tentang ini Bu Nurma tadi sudah menyampaikannya dengan bagus, ada pendahuluan, kegiatan intinya juga menarik, dan penutupnya sudah menyampaikan kesimpulan dan materi selanjutnya juga ada, Pak. Oke. Intinya sudah bagus. Kalau adab berpakaian menurut Islam itu seperti apa, Bu Nurma? Ada berpakaian menurut Islam kan bisa kita lihat dulu dari pengertian berpakaian sendiri itu menutup aurat ya Pak, menutup aurat. Kalau perempuan itu auratnya dari ujung kepala hingga ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusar hingga lutut. Dan dalam berpakaian itu sendiri harus juga memperhatikan adab sopan santun. Seperti contohnya kalau laki-laki itu meskipun auratnya hanya dari pusar hingga lutut, tapi ketika bertamu, berkunjung, atau pergi keluar dari rumah, hendaknya tetap memakai pakaian yang sopan. Tidak hanya memakai sekedar menutupi aurat dengan celana kolor, seperti itu tidak, tapi tetap harus rapi, seperti memakai baju atas yang menutup, memakai celana panjang atau sebatas sebawah dengkul kayak gitu, tapi bukan hanya sekedar celana kolor seperti itu. Oke, kalau Bu Nurma ditanya dasarnya dari Al-Quran itu ayat apa, surat apa? Ada Quran surat Al-A'raf ayat 31. An-Nur. Oke, baik. Pinter ya. Pak Anur ya. Kembali. Kalau Al-A'raf ayat 26, Pak. Ya, Al-A'raf ayat 26 di mana kalau secara terjemahannya itu bahwa kita diminta Allah itu untuk menutup auratnya dan dengan menggunakan pakaian yang indah untuk berhias. Seperti itu. Intinya menggunakan pakaian yang menutup aurat yang tujuannya untuk memperindah diri. Nah, di situ kan ada tiga macam pakaian toh. Iya. Ada yang menutup aurat, ada juga warisan, juga ada walibasu taqwa. Iya Pak. Iya. Nah, walibasu taqwa itu apa maksudnya itu? Takwa itu yang ketika beribadah itu ya Pak ya, pakaian takwa ketika kita dianjurkan ketika sholat itu perempuan ada baiknya menggunakan pakaian yang
mukena yang dijulurkan dari ujung kepala hingga kaki itu bukan Pak? Nah, libas taqwa itu bukan pakaian fisik ya, bukan ya itu. Oh yang astagfirullah. Iya yang dari batin kita sendiri itu ya Pak. Secara batiniah melindungi diri. Ya, jadi itu bagian-bagian yang sifatnya non fisik ya. Batiniah nggih. Iya, yang batiniah ini. Kalau fisik ya yuwari sawatikum warisan itu ya. Iya, yang menutup aurat dan yang indah. Yang indah ya seperti yang Anda pakai itu yang indah itu udah bagus ini. Bukan ala kadarnya ya, bukan sekedar ya. Okay. Nah, itu biasanya budaya yang menentukan ya. Okay. Fashion, perkembangan fashion, Pak. Ya. Budaya pakaian yang saudara pakai itu budaya ya. Iya. Kita semua pakai budaya ini. Saya pakai batik budaya, menghormati budaya ya, budaya Jawa itu samanya dengan Nabi Muhammad pakai jubah itu menghormati budaya. Jadi saya pakai batik itu meniru Rasulullah. Walaupun Rasulullah tidak memakai batik. Tapi saya niru Rasulullah. Nah itu namanya semangatnya ya. Jadi bagian batin itu loh. Iya Pak. Itu takwa, nah bagian dalam ya, bagian yang sifatnya non fisik itu. Batin. Nilai-nilai ya, nilai-nilai ketakwaan ini. Oke, baiklah. Menurut saya bagus ya, artinya bagus. Mudah-mudahan terus dikembangkan ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya. Siapa ya ini ya? Ahmad Syakban, ada nggak Ahmad Syakban? Wonten Pak.